Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Pembukaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil rekapitulasi suara Pemilu 2024 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung digelar di salah satu hotel di Pangkal Pinang. Kapolda Bangka Belitung turut menghadiri pembukaan rapat pleno. Berikut liputan Bribda Anissa dari Polda Bangka Belitung. Saya Bribda Anissa melaporkan situasi terkini pembukaan rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara Pemilu 2024 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rapat pleno sendiri dilaksanakan di Swiss Bell Hotel Kota Pangkal Pinang. Dari pantauan tim, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Tonagogo Sihombing turut menghadiri pembukaan rapat pleno tersebut bersama unsur Forkopimda lainnya. Kami juga dapat laporkan sebelum dimulainya pembukaan rapat pleno ini, Polda Bangka Belitung telah melakukan apel kesiapan pengamanan yang dipimpin langsung oleh Karops Polda Bangka Belitung Kombes Pol Muhammad Erwin. Dalam pengamanan ini sebanyak 531 personil yang terdiri dari personil Polda dan Polresta Pangkal Pinang diterjunkan oleh Polda Bangka Belitung dalam mengamankan jalannya rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara Pemilu 2024 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu, personel dari Direktorat PAM-OVID juga melakukan pemeriksaan terhadap tamu undangan yang memasuki ruangan rapat pleno. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan selama berlangsungnya rapat pleno Pemilu 2024. Demikian laporan dari kami terkait situasi pembukaan rapat pleno perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara Pemilu 2024 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salam presisi. Satlantas Polresta Banyumas mengembangkan sebuah sistem tilang elektronik berbasis drone yang disebut Athlete Drone dengan menerbangkan drone di beberapa titik dalam kota Purwokerto. Sistem Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLA drone merupakan teknologi yang dikembangkan oleh kepolisian untuk memantau dan menindak pelanggaran lalu lintas dari udara dalam rangka mendukung pelaksanaan operasi keselamatan lalu lintas Candi 2024. Kapolresta Banyumas Kombes Pol Edi Surantasi Tepu melalui Kasatlantas Polresta Banyumas Kompol Galuh Pandu Pandega Ferdiansyah menjelaskan bahwa cara kerja drone ETLA hampir sama dengan ETLA statis dan ETLA mobile yang sudah diterapkan sebelumnya. Jika terjadi pelanggaran lalu lintas, kamera pada drone dapat memperbesar hingga terlihat dengan jelas. Kemudian hasil tangkapan mode capture akan menjadi bukti tilang elektronik atas pelanggaran lalu lintas oleh pengendara tersebut. ETLA drone dinilai memiliki keunggulan detail lebih baik karena kamera dapat melihat jelas beberapa jenis pelanggaran lalu lintas. Bahkan kamera drone ini dapat memperbesar gambar hingga 12 kali lipat. Pandu menambahkan penindakan ETLA drone, tilang elektronik, dan manual 2024 ini akan menjadi penegakan hukum yang berlaku di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas. Tujuannya untuk meningkatkan kedisiplinan pengguna jalan dan mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Seperti diinformasikan sebelumnya bahwa Polri melaksanakan operasi keselamatan lalu lintas Candi 2024 selama 14 hari mulai tanggal 4 hingga 17 Maret 2024. Dari Humas Polresta Banyumas, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka HUT Yayasan Kemala Bayangkari ke-44, YKB Sulsel menggelar bakti sosial berupa pembagian sembako dan pemeriksaan kesehatan di Jalan Hatta, Kelurahan Butung, Kecamatan Wajo, Makassar. Bakti sosial dipimpin oleh Ketua Pembina Yayasan Kemala Bayangkari Sulawesi Selatan, Dewi Andirian, didampingi Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Andirian R. Jayadi.
Alhamdulillah hari ini kita saksikan bersama baru saja dilaksanakan acara bakti sosial dan bakti kesehatan yang saat ini digelar oleh Yayasan Kemala Bayangkari daerah Sulawesi Selatan. Di samping kegiatan bakti sosial dan juga bakti kesehatan, bersamaan juga diresmikan beberapa program bedah rumah termasuk bantuan sumur bor. Nah tentu kegiatan-kegiatan ini bagian dari rangkaian keseluruhan yang dilaksanakan oleh Polda Sulawesi Selatan. Ini juga mendapat apresiasi dan dukungan dari Mabes Polri tentunya, terutama dari Ibu Pembina Yayasan Kemala Bayangkari Polri. Oleh karena itu kepada masyarakat juga dalam kesempatan yang baik ini saya sampaikan bahwa program bedah rumah termasuk pembangunan sumur bor ini akan kita gelar di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Hadirin sekalian yang berbahagia, kegiatan bakti sosial ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-44 Yayasan Kemala Bayangkari tahun 2024. Kegiatan yang kita laksanakan pada pagi hari ini insya Allah merupakan kegiatan yang mulia sebagai salah satu bentuk rasa berbagi kami terhadap sesama, karena membantu sama adalah berkah untuk kita semua. Tujuan diadakannya bakti sosial dan bakti kesehatan ini adalah sebagai bentuk nyata peran serta Yayasan Kemala Bayangkari dalam memberikan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan serta merupakan tindakan nyata yang dilakukan secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan. Saya sudah perintahkan kepada seluruh jajaran para Kapolres untuk mencari spot-spot itu orang-orang yang patut untuk kita bantu, termasuk titik-titik di mana kita harus membangun sumur bor. Sekali lagi saya mohon dukungan dan doa tak semua masyarakat Sulawesi Selatan supaya program ini tetap bisa berjalan di wilayah Sulawesi Selatan. Karo PID Polri, Brigjen Pol Cahyono Saputro menghadiri acara Bisa Sambut Kadispen AU. Ia berharap sinergitas TNI Polri terus terjaga dan semakin baik. Kepala Biro Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Cahyono Saputro menghadiri acara Bisa Sambut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara. Acara Bisa Sambut dilakukan dari Marsma TNI Raden Agung Sasongko Jati kepada Marsma TNI Bambang Junior Jatmiko selaku Kadispen TNI Angkatan Udara yang baru. Kabiro PID Brigjen Pol Cahyono Saputro turut mengucapkan selamat dan berharap sinergitas Polri dan TNI Angkatan Udara akan semakin baik. Marsma TNI Bambang Junior merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1994. Saat lulus, Bambang Junior berkarir dalam Korps Penerbangan dan Lanut Tarakan serta dan Lanut El Tari. Kami Bambang Junior, Marskal pertama TNI, baru tadi pagi kami dilantik menjadi Kadispen AU oleh Bapak Kasau. Tentunya kita ketahui bersama bahwa sebuah pergantian jabatan, tour of duty, tour of area, itu suatu hal yang wajar sebuah organisasi. Ke depan apa yang sudah dilaksanakan oleh Kadispen terdahulu tetap kita lanjutkan, dan kami akan melaksanakan fungsi penerangan militer terutama bagi Angkatan Udara yang lebih objektif dan transparan. Yang pertama ucapan selamat kepada Bapak Januar Jatmiko sebagai Kepala Kadispen Angkatan Udara. Semoga jabatan yang ini menjadi jabatan amanah dan sinergitas dengan Polri, TNI Polri ini tetap terjaga dan terus bisa kita tingkatkan. Perdana Menteri Singapura akhirnya angkat bicara soal tudingan memonopoli konser Taylor Swift. Tetaplah bersama kami.